Ratusan orang menggeruduk Mapolres Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Mereka protes soal proses penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan yang dinilai lambat. Ratusan orang menggeruduk kantor Mapolres Mamuju Tengah. Mereka mencoba menerobos blokade petugas hingga nyaris bentrok. Aksi saling dorong dan adu mulut pun terjadi dalam aksi protes tersebut. Dalam orasinya, warga menuntut Polres Mamuju Tengah untuk segera menangkap sejumlah pria terduga pelaku penganiayaan seorang wanita. Warga menilai proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian sangat lambat, sebab sejumlah terduga pelaku hingga kini belum juga diproses. Untuk saat ini masih kondusif, tadi itu hanya ada kesalahpahaman di lapangan dan sudah kita bisa atasi dan kita amankan. Nah, terkait beberapa poin-poin tuntutan tadi, itu seperti apa menyikapi tuntutan ini? Menyikapi tuntutan tersebut, kita akan meningkatkan pelayanan kita dan kita akan memperbaiki kinerja kita sehingga proses penanganan bisa lebih cepat. Warga mengancam jika tak ada perkembangan dalam proses hukum ini, maka mereka akan menggelar lagi aksi serupa. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid Ainus melaporkan. Puluhan warga bentrok dengan pengurus dan orang tua santri saat menggeruduk pondok pesantren Darul Mukhlasin As-Sani di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Aksi dipicu dugaan pencabulan yang dilakukan pimpinan Ponpes. Puluhan warga mengamuk memaksa masuk pondok pesantren Darul Mukhlasin As-Sani di Kecamatan Kusambi, Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Aksi ini mendapat perlawanan pengurus Ponpes dan sejumlah orang tua santri. Polisi berupaya melerai bentrokan, namun warga kian brutal merusak jembatan yang menjadi akses menuju pesantren. Aksi warga dipicu kasus pencabulan terhadap 3 santriwati yang diduga dilakukan pimpinan pondok pesantren berinisial JM. Salah satu korban telah melapor ke Polres Muna sejak setahun lalu, namun JM belum ditahan. Terkait kejadian ini, pihak DPRD Muna Barat menggelar rapat dengan pihak Ponpes, polisi dan Kemenak setempat. Meminta kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Itu yang pertama. Kemudian poin kedua, ya kita meminta kepada, kita bersepakat untuk kemudian menutup sementara aktivitas yang ada di yayasan ini. Sesuai kesepakatan, pondok pesantren kini ditutup sementara hingga kasus tersebut memiliki kepastian hukum. Dari Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki disabilitas berusia 8 tahun, warga Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menjadi korban tindak asusila yang dilakukan seorang pria parubaya tetangganya sendiri. Pelaku nyaris diamuk warga dan keluarga sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Seorang pria parubaya diamankan warga Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan karena melakukan tindak asusila terhadap seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Aksi bejat pelaku dilakukan saat korban tengah bermain di rumah pelaku. Ironisnya, korban merupakan seorang anak berkebutuhan khusus. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban masih curiga atas kondisi sang anak. Saya kayak mikir oh mungkin anak saya main di rumah orang tersebut. Akhirnya saya jalanlah ke rumah tersebut yang tadi kita datengin, terus dalam kondisi benar-benar tertutup rapat. Terus saya ketok pintu, itu lumayan lama dia jawab, dan itu
baru dibukanya selang 5 menit dari dia jawab. Sekitar 5 menitan lah. Akhirnya dibuka pintunya, si pelaku cuma pakai kaos legbong gitu sama handukan. Terus udah gitu anak saya tuh keadaannya cuma masih pakai baju selengkap, cuma celananya agak berantakan. Udah baikin lo, nggak tau diri lo, dituain lo. Di sini pada nuain lo semua di sini. Tapi lo begitu lo sama ponakan gue lo. Pelaku yang awalnya menolak mengakui perbuatannya nyaris menjadi bulan-bulan keluarga dan tetangga. Keluarga akhirnya menyerahkan pelaku ke kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Dan korban jatuh ke aspal. Warga langsung membantu mengevakuasi korban ke pinggir jalan dan dibawa ke klinik terdekat untuk mendapat perawatan medis. Menurut pemilik minimarket, di wilayah ini banyak pengendara mempercepat laju kendaraannya, padahal lokasi itu merupakan perempatan jalan yang banyak hilir mudik kendaraan. Eksekusi rumah di Cakung, Jakarta Timur berujung ricuh setelah warga pemilik rumah menolak dieksekusi hingga terjadi saling dorong. Kematian bocah SD yang mengakhiri hidupnya di Ngada meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Kebakaran hebat melanda Pulau Tawi-Tawi di Filipina hingga menghanguskan ribuan rumah di permukiman padat. Halo pemirsa, selain ketiga informasi tadi, kami juga masih akan menyajikan beragam informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Resa Nadian dan menyaksikan Sinda Sore. Pemirsa, kericuhan terjadi saat eksekusi rumah di Cakung, Jakarta Timur. Warga pemilik rumah menolak dieksekusi hingga terjadi saling dorong lantaran memiliki sertifikat dan menilai lokasi eksekusi salah. Ricuh, warga terlibat saling dorong dengan petugas saat eksekusi rumah di Jalan Komarudin, Cakung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Pemilik rumah melawan saat petugas akan melakukan eksekusi. Emak-emak pemilik rumah histeris, bahkan ibu pemilik rumah pingsan. Eksekusi rumah dilakukan berdasarkan putusan pengadilan bahwa pemilik rumah tidak berhak menempati rumah yang bukan miliknya. Sementara penghuni rumah bersikeras bahwa pihak PN Jakarta Timur salah mengeksekusi bangunan karena hasil putusan dengan objek lahan berbeda. Ini namanya eksekusi pemaksaan, di mana ini adalah bernilai error in objecto, artinya lokasinya berbeda, bukan di sini, di Gapura Muka. Putusan PK Mahkamah Agung mengatakan bahwa objek dalam sertifikat ini sertifikat 09424 berbeda dengan objek sengketa. Sementara itu, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum mau memberikan keterangan terkait eksekusi lahan tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.